Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Teh Widya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian, bagi yang punya cita-cita, Teh Widya bantu dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video kali ini Teh Widya masih mau membahas seputar sholawat, seputar keajaiban sholawat, seputar the power of sholawat, yang alhamdulillah sampai bulan ini Teh Widya masuk 10 bulannya istiqomah dalam sholawat dan juga istiqomah dalam amalan-amalan lainnya. Bagi yang sudah menyimak video Teh Widya sebelumnya pastinya tahu apa masalahnya dan apa saja sehingga Teh Widya bisa istiqomah dalam sholawat, yaitu diulangi lagi sedikit, dibahas lagi sedikit, mungkin baru yang membuka video Teh Widya jadi mungkin baru tahu, yaitu Teh Widya terdolimi oleh seseorang harus mengganti uang sebanyak 900 juta yang uang itu bukan Teh Widya pakai sendiri atau dimakan atau digunakan pribadi, ya ini uang titipan yang Teh Widya titipkan. Uang itu ternyata tidak amanah dan membawa uang tersebut. Alhasil Teh Widya harus mengganti 900 juta dan Teh Widya ini baru pertama kali dalam hidup mempunyai urusan uang orang ya. Yang sebelumnya jangankan 100 ribu, 10 ribu, 1 ribu pun tidak pernah punya urusan atau hutang pihutang dengan orang lain. Nah, setelah Teh Widya harus mengganti 900 juta, Teh Widya memutuskan untuk pergi bekerja ya ke luar negeri, yaitu ke Arab Saudi, yaitu ini adalah sebagai bentuk ikhtiar usaha dan Teh Widya menemukan pintu hijrah, yaitu memperbaiki hidup ya, memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Teh Widya mendapatkan hidayah yang awalnya salawatnya mungkin hanya beberapa ratus saja setelah salat fardu, dan alhamdulillah sekarang sudah istiqomah salawat Jibril yang jumlahnya 4440 kali. Bahkan kalau ada waktu lenggang Teh Widya sampai bisa 10.000 dalam satu hari. Beda lagi dengan istiqomah salawat pohon uang dan juga seperti istighfar dan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali setelah sholat isya dan setelah sholat witir, dan ditambah dengan istiqomah tahajudnya juga, dan juga istiqomah sholat duha tanpa bolong-bolong, dan juga amalan-amalan lainnya seperti puasa Senin dan Kamis. Dan alhamdulillah dari 900 juta ini yang jumlahnya 17 orang Teh Widya sudah mengganti, tinggal sisa 4 orang lagi. Nah, kalau dilihat secara logika ya, jumlah gaji yang Teh Widya terima itu tidak akan cukup sampai jumlah seperti itu. Namun Allah kasih jalan, Allah kasih rezeki yang tidak disangka ya. Mungkin ini adalah wasilah dari istighfar, sholawat dan amalan-amalan lainnya, sehingga Allah kasih rezeki tambahan, rezeki yang tidak disangka-sangka, hingga jumlah dari 17 orang yang Teh Widya harus ganti uang itu tinggal sisa 4 orang. Bukan hanya itu, Teh Widya dengan masalah ini, dengan musibah ini, Teh Widya bisa hijrah. Dari awalnya malas menjadi rajin, dari awalnya sunahnya bolong-bolong sekarang jadi istiqomah, dan yang awalnya sholat fardunya selalu terlambat sekarang jadi on time, selalu on time. Dan bukan hanya itu, Teh Widya mendapatkan sebuah ketenangan, meskipun ya pastinya tahu ya kalau dalam urusan hutang pihutang atau urusan uang ya menimbulkan sebuah kegelisahan atau stres ya, banyak pikiran, bahkan ada orang yang sampai nekat bunuh diri atau putus asa ya. Alhamdulillah Teh Widya malah menjadi menikmati prosesnya. Meskipun Teh Widya bekerja dari jam 7 sampai jam 10 malam dan uang diterima dikasihkan ke orang, itu tidak jadi pikiran, ya udah Teh Widya terima, ini rezeki orang lain lewat Teh Widya dan Teh Widya kasihkan setiap bulannya. Mungkin Teh Widya hanya mengambil untuk
beli peralatan seperti sabun, sampo seperti itu, hanya sedikit yang Teh Widya ambil per bulannya. Dan bukan hanya itu, Teh Widya juga dapat hadiah umroh ya 9 bulan bekerja di sini, dan insya Allah awalnya sih umroh ini akan dilakukan pada awal bulan Oktober ini, tapi ada suatu kendala yang mengakibatkan diundur menjadi tanggal 13-15 Oktober, yaitu minggu depan. Alhamdulillah banyak dari keajaiban sholawat ini, the power of sholawat ini, Teh Widya merasakan banyak perbedaan, banyak keistimewaannya, banyak yang dirasakan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan, dan alhamdulillah ini adalah berkat sholawat atau istighfar lainnya. Jadi bukankah seperti Ustadz Hadi Hidayat ya, yang pernah Teh Widya menyimak dakwah beliau, semoga beliau diberikan umur panjang dalam kesehatan, dan Teh Widya mendengar ceramah beliau itu tentang sholat tahajud ya, dan alhamdulillah berkat Teh Widya melihat atau menyimak dakwahnya Ustadz Hadi Hidayat, Teh Widya memutuskan untuk istiqomah sholat tahajud setidaknya 4 rakaat dalam satu malam. Nah, alhamdulillah banyak juga, jadi ada sebuah ketenangan meskipun misalkan masih urusan Teh Widya belum selesai ya, masih 4 orang lagi, tapi Teh Widya tidak berpikiran banyak ya, atau stres atau gelisah, malah Teh Widya sebaliknya menikmati semua proses itu. Meskipun uang Teh Widya bekerja untuk orang lain, jadi tidak apa-apa, ini rezeki orang lain melalui Teh Widya. Jadi seperti itu diterimanya itu dengan lapang dada gitu, nggak seperti sebelumnya. Sebelum Teh Widya hijrah itu pas nerima musibah ini harus mengganti 900 juta karena orang tersebut membawa uang tersebut. Nah di waktu itu pikiran itu seperti apa ya, stres gitu, banyak pikiran, pengennya nangis terus. Nah setelah Teh Widya memutuskan bekerja di Arab Saudi, dan Teh Widya melihat YouTube dan amalan-amalan seperti dari Ustadz Abdul Somad, dari Syekh Ali Jaber Al-Arhama, dan juga Ustadz Hadi Hidayat dan ustadz-ustadz lainnya, Teh Widya itu langsung tulis, catat, dan Teh Widya eksekusi, lakukan tanpa harus berpikir ini terlalu banyak, ini terlalu memakan waktu. Tidak, pokoknya bismillah lakukan, dan alhamdulillah sampai saat ini Teh Widya bisa istiqomah ya. Memang sebelumnya memang sulit ya, tapi step by step dilakukannya sehingga sekarang model misalkannya sholat tahajud itu kan, sholat tahajud harus bangun jam 2, jam 3 ya, atau setengah jam sebelum subuh. Itu sangat berat sekali, apalagi seharian bekerja banyak, jadi lelah gitu, waktu istirahat harus bangun. Tapi pertama pakai alarm sampai 100% volumenya biar kedengeran gitu. Nah setelah 3 bulan jadi sudah tidak memerlukan alarm lagi, jadi pas jam 3 itu pasti bangun gitu. Atau kalau tidak pakai alarm itu minum yang banyak sebelum tidur, karena kan di tengah malam pasti pengen ke toilet. Nah waktu itu langsung wudhu, langsung sholat tahajud, seperti itu. Emang awalnya berat, tapi setelah 3 bulan konsisten setiap malam, jadi sudah tidak memerlukan lagi alarm, dan pas waktu itu pasti bangun. Nah alhamdulillah, jadi bagi kawan-kawan di luar sana yang mungkin sedang jatuh ke posisi paling bawah, atau sedang punya masalah, atau sedang punya musibah, apa itu masalahnya, uang, karir, pekerjaan, apa aja, jodoh, anak, istiqomah aja sholawat. Insya Allah sholawat ini semua pembuka pintu, semua rezeki, jodoh, anak, pekerjaan, karir. Dengan sholawat insya Allah ada jalan, tapi itu tapi harus istiqomah ya. Jangan misalkan 1 hari 2 hari sholawat ya lalu udah. Mungkin ada juga yang sebagian hanya memakan waktu sedikit, makan 1 minggu sholawat langsung terkabul. Ada juga yang bulanan melakukan istiqomah sholawat, tapi belum ada tanda-tanda terkabulnya atau terbukanya jalan atau hajat yang diinginkan. Nggak apa-apa dengan istighfar, sholawat itu mungkin
menghapus dulu dosa yang kita pernah lakukan. Nah, setelah kita sedikit demi sedikit, dan kita harus jadi berhati-hati dalam melakukan dosa. Maksudnya misalkan terlewatkan sholat itu kan jadi dosa. Nah, itu juga jadi penghalang terkabulnya doa. Alhamdulillah Teh Widya ya, setelah istiqomah salawat dari 1 ke 2 bulannya sudah ada tanda-tanda pertolongan Allah, dan Allah membukakan jalan untuk menyelesaikan masalah yang Teh Widya hadapi. Karena ini adalah sebuah masalah yang pertama kali Teh Widya rasakan, Teh Widya alami dalam hidup. Masalah terbesar, masalah hutang piutang, dan juga sebelumnya Teh Widya tidak pernah merasakan masalah sebesar ini. Kalau masalah misalkan urusan lainnya itu udah biasa, tapi ini adalah masalah terbesar ya, harus mengganti uang sebanyak 900 juta itu dengan penghasilan Teh Widya 5.500.000. 5 juta itu kan memerlukan, kalau perhitungan memerlukan puluhan tahun ya. Tapi alhamdulillah setelah Teh Widya istiqomah salawat dan Teh Widya mendapatkan jalan, hingga dalam waktu 9 bulan hanya tinggal 4 orang lagi sisanya yang Teh Widya belum mengganti uangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang punya masalah, yang punya sedang terpuruk atau sedang jatuh ke paling posisi terbawah, jangan berkecil hati. Ada Allah, datangi Allah, minta sama Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan keluar. Nah, di video kali ini Teh Widya hanya menge-share sebagai pengalaman Teh Widya sendiri ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur panjang, khususnya Teh Widya, supaya bisa menge-share lagi pengalaman-pengalaman Teh Widya dalam menghadapi hidup ya. Dan semoga video ini bermanfaat, dan sekiranya bermanfaat jangan lupa dukung channelnya Teh Widya dengan mensubscribe, like, dan share. Dan Teh Widya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.